di mana Undip pada tahun ini salah satu database yang dilanggar oleh Perpustakaan Pusat atau UPD Perpustakaan adalah ProQuest Research Library. Di samping masih terdapat beberapa database lain yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di lingkungan Undip. Di antaranya adalah 2 database yang dilanggar oleh Dikti. Itu adalah database nursing keperawatan dan untuk humanitis, dan 1 database untuk ProQuest ABDI atau Inform Global yang dilanggar oleh Fakultas Ekonomi, di mana di dalam database tersebut terutama yang ProQuest Library ini mencakup multidisiplin yang terdiri dari hampir atau lebih dari 6.280 judul jurnal yang sebagian besar Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mendownload atau mendapatkan artikel full text-nya, di mana itu nanti bisa menjadi sumber referensi bagi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan atau membuat penulisan karya tulis ilmiah maupun publikasi ilmiah lainnya. Perlu kami informasikan bahwa untuk kegiatan ini tadi pagi sudah ada 1 sesi yang dilaksanakan dengan jumlah peserta sekitar 50 orang yang diperuntukkan bagi dosen, pustakawan atau pengelola perpustakaan. Dan untuk kelas yang pada sesi siang hari ini kita peruntukkan bagi mahasiswa dari program sarjana, S2 pasca sarjana maupun dari program doktor. Nanti dari PT Jasa Raya Kramadjaya Buana dalam hal ini nanti yang akan memberikan materi atau memberikan sosialisasi dan training terhadap database ProQuest akan disampaikan oleh Pak Yulianto Swandaru. Tanpa untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan pada beliau untuk menyampaikan mengenai bagaimana nanti penggunaan fasilitas-fasilitas yang tersedia di database ProQuest Research Library. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat sebelumnya kami berikan ke Bapak Yulianto untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya siang ini. Siang-siang udah datang ke sini untuk sosialisasi salah satu produk dari kami, yaitu dari ProQuest, dan juga ada e-book dari library yang itu semua bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memperlihatkan dulu, nanti ada beberapa file presentasi yang ingin saya tampilkan. Pertama sekilas mengenai perusahaan kami, kemudian nanti ada ini materi sosialisasi, kemudian nanti kita online langsung bagaimana cara penggunaannya dan sebagainya. Kalau nanti di sela-sela saya memberikan materi ada pertanyaan, di sela saja, tunjuk tangan saja. Yang belum makan juga silahkan sambil makan, nggak apa-apa, kita santai saja. Ini jadi nggak perlu tegang-tegang begitu. Yang semuanya sudah bisa, yang bawa komputer harus bisa online, semuanya di sini sudah bisa ya. Kalau belum nanti pada waktu online nanti saya akan minta ya, bantuan untuk itu. Purpose 2 ya bisa langsung itu tanpa username password bisa ya. Ini saya ingin memperlihatkan dulu perusahaan kami ya, PT Jasa Raya Kramadjaya Buana. Kami adalah eksklusif distributor untuk beberapa produk elektronik jurnal, kemudian juga ada e-books
Yang dari Electronic Journal, Database Journal ini ada dari ProQuest, dari KB ini untuk bidang kedokteran hewan, kemudian pertanian, untuk lingkungan, kemudian biologi dan sebagainya. Jadi kehutanan ini ada di database KB. Kemudian dari IEEE ini untuk bidang elektro. Filenya nanti bisa di copy semua, kalau mau di copy bisa nanti pas akhir acara bisa di copy. IEEE untuk bidang teknik elektro dan sebagainya. Kemudian sekarang ini eranya juga sudah menuju ke video. Jadi database itu yang pertama jurnal, kemudian meningkat ke e-books, ditambah isi yang lainnya nanti kita bahas apa saja. Kemudian saat ini juga sudah ke video. Jadi seperti YouTube, tetapi dia tidak ada di online tentunya, dan materinya di dalamnya itu biasanya berisi mengenai kalau bidang psikologi, misalnya bagaimana psikolog itu di dalam ruangannya dia memberikan pengobatan begitu ya untuk psikologinya. Kalau bidang teknik gitu, misalnya bagaimana jembatan itu misalnya runtuh, kemudian ada videonya apa saja aspek-aspeknya kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau kedokteran bagaimana cara memecahnya. Artinya yang tidak bisa diterangkan oleh teks dan suara sekarang sudah ada database sendiri berupa video. Gitu. Konsultasi nasib juga bisa. Gimana Pak? Konsultasi nasib. Nasib. Ramalan sama. Beda lagi tuh. Iya. Kemudian yang berikutnya e-books. Kalau e-book kami dari eBrary, kemudian dari IG Publishing. Dan yang terakhir adalah RFID Library Security System, ini pengaman buku perpustakaan. Jadi ini sebagian dari customer kami. Seluruh Indonesia kami sudah lebih dari 100 customer, universitas, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Yang paling jauh di paling bawah ini kita satu lampu juga sudah berlangganan di sana. Unhas di Kendari juga Haluoleo juga sudah. Kemudian database ProQuest. Database ProQuest ini e-journal yang dilanggar oleh Dikti dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu mendapatkan hak aksesnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang sedang tugas belajar ke Undip, itu sebenarnya di kampusnya juga mendapatkan hak gratis untuk mendapatkan dua database ini, Art and Humanities untuk bidang humaniora dan Nursing. Ini dapat gratis untuk seluruh Indonesia. Kalau masih belum tahu aksesnya bisa tanya saya pegang semua password untuk seluruh Indonesia untuk 3.000 lebih perguruan tinggi. Jadi tinggal di email saja nanti bisa kita komunikasi ke sana. Database ProQuest banyak sekali di dalamnya, ada agriculture, biologi, nursing, ada kedokteran, ProQuest medical and health misalnya, kemudian ada bidang science, teknologi, pertanian dan lain sebagainya. Jadi ProQuest itu mereknya, kemudian database-nya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Environmental ada? Gimana Pak? Environmental ada, jadi bidang ilmu lingkungan kami juga punya. Jadi banyak sekali database-nya di dalam ProQuest itu, ini bisa dimanfaatkan. Tetapi yang dilanggar di sini dua di Undip, di UGM ada sekitar 15, di Brawijaya juga di Undip 2 database dari ProQuest, yaitu ProQuest Research Library tadi sudah diterangkan Pak Rio, dan satu lagi AB Inform Komplit itu untuk ekonomi bisnis, psikologi, komunikasi, manajemen rumah sakit misalnya, itu bisa masuk juga di sana. Nanti kita lihat seperti apa database-nya. Nah ini yang IR untuk elektro, kita ada 3 paket, jadi paket yang paling besar, paket menengah, dan paket yang untuk politeknik gitu, seperti itu. Ya yang jadi perpetual ini bisa dipilih, perpetual artinya bisa diakses selamanya. Jadi dia pembelian sifatnya, berlangganan. Kalau e-journal itu berlangganan, tapi kalau e-book itu pembelian. Jadi sesuai bidang ilmu, misalnya lingkungan, nanti daftar judulnya kami berikan, masing-masing ada harganya, dipilih minimal itu 33 juta, nanti bisa diakses selamanya di institusi yang bersangkutan. Sama seperti membeli buku, tetapi dia aksesnya lewat online, internet. Jadi bukan fisik buku lagi nantinya. Oke. Nah yang berikutnya dari IG Publishing ini juga e-book, langganan 200 juta, pembelian 200 judul, harganya sekian, dapatkan akses 62.000 judul untuk seluruh bidang ilmu dari berbagai macam publisher dan dapat diakses selamanya juga. Jadi kalau Bapak Ibu dari fakultas misalnya ingin juga memiliki e-book, bisa juga sesuai dengan bidang ilmunya bisa juga diadakan di sana. Kira-kira begitu. Nah yang terakhir adalah RFID Library Security System. Ini adalah pengaman buku perpustakaan. Hari Senin tanggal 26 kami akan install di Fakultas Hukum Undip.
Jadi sudah terpasang di Fakultas Hukum Undip, gate-nya, tapi belum sampai ke book drop, pengembalian otomatis atau peminjaman otomatis seperti ini belum. Jadi baru pengaman dulu sama sirkulasi. Itu di Fakultas Hukum Undip, hari Senin nanti kami pasang. RFID bentuknya Bu. RFID itu ditempel, bukunya ditempel RFID. Data barcode dipindahkan ke dalam RFID itu, sehingga nanti kalau ada yang ambil dari rak tanpa sirkulasi, dia bunyi di gate ini. Oh. Titit. Ya, bunyi itu. Ada suaranya juga. Silakan kembali ke bagian sirkulasi in English ya, gitu. Oh, ada bunyinya, suaranya. Ya, ada suaranya. Bahkan buku apa yang mengakibatkan gate ini bunyi muncul di layar petugas. Jadi kalau dia lari pun tetap bukunya ini hilang ternyata. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Kira-kira. Di UPT sudah pakai yang title tape Bu. Biasanya nunggu ini rusak dulu baru pindah ke RFID. Di UPT belum, jadi bahkan di UGM juga Bu, di UGM yang diadakan dulu di Fakultas Kedokteran, yang di UPT-nya belum bahkan gitu. Karena juga terkendala koleksi yang besar, karena kan pembeliannya kan untuk tag-nya kan per 1000 itu 11 juta saat ini harganya. Jadi satunya tag itu satu buku yang tag itu 11.000. Bayangkan kalau koleksinya ada 100.000 buku, ya kan? Berarti kan dikalikan 11 juta dikalikan 100 roll kan gitu, satu rollnya kan 1.000, ya udah 1 miliar lebih kan gitu kira-kira. Itu baru ininya, itu baru rollnya, belum kitnya, belum nanti untuk ini peminjaman mandirinya. Ini tanpa petugas, jadi buku diambil dari rak, boleh minjem 3 misalnya gitu, jadi tinggal bukunya diletakkan di sini, terus kartu anggotanya di scan, dia keluar receipt, kemudian lewat gate tidak akan bunyi karena security-nya sudah off, sudah mati. Juga pengembalian bisa 24 jam. Ini kan taruh kayak kotak pos begitu di luar. Nah, kalau ada denda akan berhenti pada waktu mengembalikan bukunya. Nah, dibayar pada waktu mau minjem lagi atau mau bebas terpus. Tapi kan denda sudah berhenti pada waktu kita kembalikan bukunya. Gitu, kalau ada denda. Gitu. Jadi ini otomatis semua. Bahkan nanti ada stok opnam otomatis. Kalau bukunya mau dilihat, ini bukunya letaknya di mana, tinggal pakai alat begitu. Kalau sudah ketemu bukunya dia bunyi. Jadi buku yang hilang salah letak itu bisa dicari pakai tinggal lewat saja. Nanti tinggal dia bunyi kalau sudah sampai ke bukunya gitu, baru kita ambil gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu RFID. Kalau yang di sini terpasang title tape elektromagnetik, dia hanya sebagai pengaman saja. Dia tidak bisa menyimpan data buku di dalam tag-nya tersebut. Perbedaannya itu. Oke, itu sekilas saja. Kemudian yang berikutnya, ya yang ini. Saya ingin cerita dulu ini mengenai electronic resources. Apa sih itu? Jadi electronic resources itu sumbernya adalah dari sumber cetak yang sudah ada selama ini. Bahkan dari 1800 sekian kan sudah ada mulai cetak. Ada jurnal, ada majalah, ada koran, ada laporan penelitian, ada working paper, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu digitalisasi sehingga menjadi elektronik gitu. Elektronik tadinya artinya bukan online dulu. Zaman dulu belum ada online, berapa tahun yang lalu kan gitu, berapa puluh tahun yang lalu belum ada online, baru ada komputer, itu pun besar ya. Sekitar, saya sudah di jurnalis dari tahun 2000, sekitar 10 tahun yang lalu itu kalau saya install di institusi yang berlangganan itu bawanya CD, satu CD. Kalau pada waktu penginstalan dia dapat paket 3 tahun ke belakang. Jadi saya bawa itu satu box besar. Kalau CD satu enteng ya. Ternyata kalau box itu lumayan berat. Belum lagi kalau udah ke lantai 3 misalnya. Jadi dulu masih CD untuk installnya. Begitu sudah ada online, lumayan agak ringan. Nah sekarang sudah ada DVD. Jadi kalau pas penginstalan, saya datang ke customer begitu, online-nya sudah nyala, saya cukupkan kasih satu DVD. Karena satu DVD isinya kan 14 CD. Jadi udah lumayan, datanya sudah lumayan ada di situ gitu semuanya dari seluruh CD yang ada. Jadi kira-kira itu perkembangannya. Kalau kita mau ringkas, yang pertama muncul adalah abstract data index. Ini adalah biasanya pertama dulu kementerian di Amerika sana, mereka ingin fasilitasi peneliti supaya bisa mendapatkan penelitian yang maju.
Mereka membuat suatu indeks, misalnya Erik untuk bidang kependidikan, kemudian ada Agricola untuk bidang pertanian dan sebagainya. Itu namanya indeks. Indeks itu dari seluruh penelitian abstraknya dijadikan satu database, sehingga seorang peneliti tinggal ketik saja keyword, muncul penelitian, tapi belum ada full text-nya, baru indeksnya, baru abstraknya. Tapi dari situ seorang peneliti sudah tahu sampai sejauh apa penelitian ini sudah dilakukan. Jadi tidak terjadi duplikasi. Itu pentingnya abstrak. Nah, kemudian berikutnya tadi di sindikan tadi baru ditambahkan jurnal tercetak full text-nya ditambahkan di sana. Jadi yang sudah ada abstraknya ditambahkan full text-nya. Baru kemudian muncul buku e-book. E-booknya agak lebih lambat munculnya karena publisher itu khawatir kalau di online kan nanti orang bajak gitu loh, ngambil. Dia nggak bayar lagi bukunya, nggak laku nanti bukunya begitu. Makanya itu agak lambat dia. Baru sekitar 5 tahun, 3 tahun inilah itu marak gitu e-book. Tapi sebelumnya itu mereka masih takut seperti itu. Baru dijadikan database. Itu e-book. Kemudian ditambahkan lagi ada disertasi, ada working paper, ada conference proceeding. Kemudian ada trade journal, ada koran, news, ada country report, ada market industry research report, ada business cases. Bahkan yang terakhir yang video tadi. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya kemarin barusan bukan kemarin sih, kira-kira bulan lalu itu barusan iya, ini bisa diakses juga sekarang lewat ini ya, handphone, pad dan sebagainya. Ini e-book reader, sorry. Kalau e-book reader ini beda dengan pad ya. E-book reader ini kalau kita tidak ada backlight-nya, sehingga kalau kita baca di bawah matahari itu enak kayak baca buku. Dia nggak bisa browsing, hanya isinya adalah bisa antara 500 sampai 1000 buku bisa masuk di dalamnya. Ya, jadi tinggal pilih judul bukunya apa, dimasukkan ke sana, kita bisa baca seperti membaca buku. Mata kita tidak cepat lelah. Kalau tab, mata kita cepat lelah. Kenapa? Karena begitu scroll ke bawah itu di refresh, jadi cepat lelah secara nggak sadar. Tapi kalau ini e-book reader khusus seperti Nook atau Kindle ini, dia tidak membuat mata lelah karena sama seperti membaca buku persis. Gitu, hurufnya bisa diperbesar, kecil dan sebagainya. Ini e-book reader di perpustakaan Pertamina Jakarta. Bapak Ibu kalau ke sana atau orang-orang Pertamina kalau ke sana itu dia tinggal milih judul bukunya, dipilih 10 gitu, dimasukkan ke dalam Kindle seperti ini dan ini yang dipinjamkan. Tidak buku lagi sekarang. E-book reader yang dipinjamkan. Jadi jangan heran kalau Jakarta di mana di kereta api atau di orang bacanya e-book reader sekarang. Ya, karena di perpustakaan dipinjamkannya sudah Nook ini yang dipinjamkan gitu. Canggih ya. Ya, satu lagi. Sebenarnya untuk ini web discovery services ini adalah suatu sistem sebenarnya yang memungkinkan untuk seluruh database yang dilanggar oleh satu institusi semuanya masuk ke dalam sini. Sehingga pencariannya kita tidak perlu lagi belajar ProQuest itu kayak apa sih interface-nya, EBSCO itu kayak apa, ScienDirect itu kayak apa, IEEE tadi kayak apa, nggak perlu lagi. Cukup satu interface seperti ini, langsung bisa didapatkan apa yang dicari. Itu namanya web discovery services. Nah, ini yang tadi saya bilang, bulan lalu saya melihat browsing-browsing, ternyata saya lihat ada peringkat perguruan tinggi terbaik di Indonesia menurut Cambridge-Tech Dikti, bukan menurut saya ya. Menurut Cambridge-Tech Dikti berdasarkan kualitas manajemen, kualitas penelitian, dan kualitas kegiatan mahasiswa. Undip ada di urutan 10. Biasanya peringkat itu sampai 10 ya. Saya heran kok ada nomor 11 gitu loh. Ternyata setelah saya amati, saya pikir-pikir kenapa. Oh ternyata mungkin ini mewakili Indonesia Timur kali ya, biar masuk gitu. Ada 11. Jadi pertama ITB, UGM, IPB, UI, ITS, UB, UNPAD, UNER, UNS, Undip nomor 10. Ini menurut Dikti loh, bukan menurut saya ya. Nah sekarang kita lihat berdasarkan sumber daya manusia, tidak ada Undip. Oke? Dikti ya yang bilang PSDM. Menurut kualitas manajemen, tidak ada juga Undip. Bahkan kalah sama UII, Jogja, dan Petra Surabaya. Menurut kualitas manajemen. Yang terakhir baru ada menurut kualitas penelitian dan publikasi, terakhir 9. Tetapi menurut QS ya yang baru kemarin Undip peringkat 7. Itu.
Bahkan kalau lihat dari respiratory, Undip nomor 1 di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, bahkan kalau di Asia peringkat 2 atau 3 kalau nggak salah. 2015 untuk respiratory. Tapi untuk kualitas penelitian dan publikasi, menurut Dikti ya, ada di peringkat 9. Di bawah Brawijaya, bahkan di bawah 11 Maret. Ya. Salah besar berarti ya. Repository dibagusin tapi gitu. Ya mungkin itu yang perlu diubah. Ini menurut Dikti, bukan menurut saya ya. Jadi kayak gini kualitas ininya, apa gambarannya. Penelitian. Oke, sekarang kita lihat di ASEAN. Ini menurut Simego, jadi menurut Elsevier. Ranking Indonesia ada yang hijau ini. Yang paling atas Malaysia. Luar biasa gapnya. Nomor 2 Thailand. Ya kan? Filipina kalah. Ya nggak usah pusing ya Pak. Ya ini hanya ingin untuk melihat saja supaya yang bapak-bapak ibu yang hadir di sini bisa nyebarluaskan untuk tadi ada referensi supaya bisa dimanfaatkan secara optimal. Akhirnya kan bisa mengejar ke sini itu kualitasnya. Nah sekarang untuk akses ke e-journal dan e-books di ProQuest dan library, untuk akses di dalam kampus itu aksesnya melalui search.proquest.com. Nanti ada untuk akses di luar kampus itu menggunakan username dan password. Gitu. Jadi untuk akses di kampus, Bapak Ibu sekalian di sini bisa langsung mungkin bisa akses ke search.proquest.com. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, tadi yang dilanggar Dikti ada 2, Nursing dan Humanitis. Kemudian yang dilanggar oleh sendiri ini untuk bidang ProQuest Research Library untuk aspek art, humanities, social, communication, engineering dan sebagainya. Dan yang ABO Info ini untuk ekonomi bisnis, di dalamnya ada akuntansi, manajemen dan sebagainya, teori, psikologi juga masuk, komunikasi, ada 32.000 judul disertasi, full text, cover to cover, semuanya bisa di-download. Jadi 500 halaman ya 500 halaman bisa di-download semuanya. Ini untuk bidang ABO Info. Ada business cases, 7.000 lebih jurnal, kemudian yang eksklusif ada Regional Economic, ada MIT Sloan Management Review, ada Country Report, dan beberapa penerbit utama dari Emerald, Cambridge, University Press dan lain sebagainya. Ini yang ada di sana. Ya, working paper juga ada dan majalah ekonomis dan sebagainya. Ini yang bisa dibutuhkan. Baik, karena saya lihat juga yang hadir di sini adalah, mohon maaf ini ada mahasiswa S2 ya. S2, S3. Ini Pak, S3 Pak. S3 ya. Saya ingin memperlihatkan ini sedikit tips sebenarnya dari sisi kami, dari sisi vendor. Ini bukan bagaimana cara menulis jurnal ilmiah supaya masuk di jurnal ilmiah internasional, tidak. Tetapi dari sisi kami, seperti apa sih jurnal yang lebih cepat diterima, karena saya banyak berbicara juga dengan reviewer, sehingga terkumpullah tips seperti ini. Supaya cepat masuk. Ya, publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional. Ternyata yang pertama adalah kita harus menentukan spesialisasi bidang ilmu. Jadi pilih subjek yang unik, yang bukan umum, begitu. Yang tidak ada yang lainnya. Jadi kita pilih yang unik. Kalau bisa kedaerahan di suatu daerah. Itulah mengapa mungkin sekarang universitas di Jepang yang lebih banyak menerima beasiswa mungkin dari Kalimantan dan Sulawesi, karena dari Jawa ini sudah banyak sekali, sudah penuh gitu. Mereka ingin melihat hal yang baru dari Kalimantan dan Sulawesi, makanya banyak di Jepang mahasiswa dari Kalimantan dan Sulawesi itu, karena mereka mau melihat hal yang unik untuk spesialis bidang ilmu. Kemudian yang kedua adalah memilih jurnalnya, mau jurnal nasional atau internasional. Kalau nasional mungkin untuk latihan ya. Kalau jurnal internasional, nah ini kita harus di sini. Kemudian kita lihat dari siapa pembacanya dan peer review-nya. Jadi kita harus lihat itu untuk memasukkan jurnal di sana. Kemudian yang ketiga adalah mencari referensi yang tepat. Jadi Bapak Ibu kebetulan yang dari ProQuest, yang aktif di ProQuest di sini di Undip ini 2 tadi. Seluruh bidang ilmu, yang artinya kalau seluruh bidang ilmu itu artinya misalnya ilmu lingkungan diambil sedikit, ilmu ekonomi diambil sedikit, budaya diambil sedikit, kedokteran diambil sedikit supaya jadi satu database. Tapi kami punya database khusus lagi yang tadi untuk ekonomi bisnis itu ABA Info tadi. Nah, jangan yang bidang kedokteran mencari di database ProQuest yang dilanggar Undip, karena nggak ada.
belum dilanggar sama Undip untuk yang ProQuest. Kami punya namanya ProQuest Medical and Health Complete. Database-nya besar, itu khusus untuk bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, di dalamnya ada. Nah, tapi itu belum dilanggar Undip, jadi jangan nyari untuk bidang itu di ProQuest. Nggak tepat jadinya sumber resourcesnya, gitu loh. Nyarilah di Science Direct, nyarilah di ESCO yang dilanggar Undip itu, yang ada di bidang ekonomi bisnisnya, kedokterannya, gitu loh, maksud saya. Jadi cari di tempat yang tepat. Kemudian yang berikutnya, cek jurnal yang dipilih. Di websitenya Dikti, di sana ada jurnal yang namanya Predator Journal atau yang di blacklist oleh Dikti. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, itu perlu hati-hati sekali, benar. Karena tahun yang lalu saya ke Unhas, juga ke Unstrat, yang buka Pak Rektor yang datang 100 orang begitu dosen. Beliau bilang, barusan ada dosen, 10 dosen yang datang dari Unhas, 15 bahkan, yang ditunda kenaikan pangkatnya karena masukkan artikel jurnal ke jurnal internasional yang setelah dicek dari Dikti ternyata jurnalnya di blacklist. Padahal dia membayar untuk masukkan jurnal itu. Nah, jadi perlu hati-hati sekali di situ. Cek benar-benar jurnal ini bisa diterima oleh Dikti apa enggak. Jangan kita sudah nulis capek-capek masukkan, oh masuk nih jurnal kita nih, di jurnal ini ternyata di blacklist Dikti, nggak ada artinya kan gitu. Percuma. Jadi benar-benar dicek. Kemudian cek impact factor-nya. Di macam-macam, ada Thomson, ada Scopus ya. Kalau yang terkenal itu Scopus, ada Scitech, ada Google Scholar, ada Shimengo. Jadi bisa cek impact factor-nya di sana. Silakan. Kemudian yang terakhir, hal lainnya, lamanya dipublikasi. Karena itu berkaitan nanti dengan pembuktian bahwa sudah masuk jurnalnya ya, ke jurnal internasional tersebut, itu diterima apa tidak oleh institusinya. Kemudian biaya. Kenapa saya sebutkan biaya? Karena ada dua yang global di dunia ini, ada dua tipe untuk yang biaya ini. Ada yang namanya open source journal, kita bisa download kan ya, artikel itu open source. Tapi kalau kita mau masukkan ke sana, apa kita free? Enggak, bayar. Terutama open source yang terkenal, yang populer, itu bayar. Jadi itu perlu diperhatikan biaya, ada yang $50, $100, $500 pun ada. Jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti itu biayanya. Kalau yang kedua, tadi yang pertama tipe seperti itu, yang kedua yang seperti di sini, yang langgan itu institusi, tapi yang menggunakan seluruh sivitas sertifikat free. Jadi dua macam seperti itu. Dua-duanya yang bayar sama. Gitu. Karena mereka kan harus maintenance server, ya kan, harus menambah server, misalnya seperti itu, online-nya harus di-maintain, harus bayar hostingnya juga. Jadi tidak ada yang gratis, semuanya pasti bayar. Tinggal polanya aja seperti apa. Ada yang ngambil jurnal, satu jurnal per artikel bayar lagi, kan ada macam-macam. Nah sekarang tipsnya, satu, pilih artikel yang unik tadi ya sudah. Kemudian pilih jurnal yang berimpact factor tinggi. Saya menganut mazhab yang ini, impact factor yang tinggi, karena banyak juga pemateri yang bilang masukkan ke impact factor yang rendah supaya bisa cepat masuk. Apakah begitu? Enggak juga. Kita harus coba ke masing-masing yang efek faktornya rendah. Oh di Filipina lebih rendah, di India lebih rendah, di Afrika lebih rendah lagi misalnya. Kita coba satu-satu gitu, lama gitu masuknya. Tapi kalau kita masukkan efek faktornya tinggi, seperti di Science Direct atau di IEEE misalnya, atau di jurnal-jurnal yang efek faktornya tinggi, kalau jurnal kita bisa direview saja oleh reviewer, jadi redaksi diterima, kemudian kan direview ya oleh reviewer, blind review dan brand review, nggak tahu siapa yang review dan yang reviewer juga nggak tahu siapa yang direview. Sampai tahap itu udah merupakan prestasi yang luar biasa bagi kita. Kalau kita masukkan jurnal yang impact factor-nya tinggi. Kalaupun nanti akhirnya sudah 3 bulan begitu reviewer bolak-balik, akhirnya tidak terima, di reject, ditolak, ya jangan kecil hati. Karena kita harus yakin bahwa yang berikutnya kalau kita masukkan ke jurnal yang impact factor yang lebih rendah, hampir di atas 80% diterima. Jadi nggak coba satu-satu lagi, lama, langsung ke impact factor-nya tinggi. Yang kedua, keuntungannya. Kapan kita mau melewati profesor, ya kan, yang sudah berumur, sudah tua gitu. Apa dokter-dokter yang top, yang biasa jadi pembicara di mana-mana. Kalau kita masukkan ke yang faktornya rendah terus, masukkan ke yang faktornya tinggi, 1 kali sudah masuk, yang kedua kali pasti lebih mudah, 3 kali lebih mudah, 5 kali lebih mudah, dan bulan depannya kita dapat email dari jurnalnya, tolong Anda jadi pembicara di Alaska, semua biaya kami yang biayai. Nggak heran. Dan cepat jadi terkenal, pasti. Itu sudah banyak terjadi juga. Jadi reviewer yang bahkan yang jadi di
Jangan heran juga diangkat jadi reviewer di jurnal tersebut gitu. Itu awalnya dulu juga mereka begitu gitu. Masukan yang indikatornya tinggi, ngapain saya rendah katanya gitu. Oh